Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak. Ternyata jiper juga itu abang pengacara handal Kamarudin Simanjuntak ya. Gara-gara video pernyataan dia soal SBY menyembah atau sujud ke dia, Demokrat ngamuk. Logat saya jadi begini ya. Memang kawan-kawan kita dari Medan itu biasanya piawai kalau soal menjadi lawyer. Banyak contohnya. Ya kan? Nah, si Lai Kamarudin ini juga piawai soal membela kliennya. Dan karena kepiawaiannya inilah hampir setiap hari ada di TV begitu kasus Ferdy Sambo mencuat. Tadinya nggak gitu ngetop. Nah, kemarin ada video beredar. Entah video tahun kapan. Sebuah video yang memperlihatkan pernyataan dari Kamarudin Simanjuntak yang mengaku berhasil membongkar sejumlah kasus korupsi saat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjabat presiden. Videonya keren. Nah, ini dia. Waktu saya bongkar Wisma Atlet Hambalang sama IKTP kan saya aku yang penjarain itu. Di situ berapa menteri itu yang saya penjarain ya? Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Jero Acik, Andi Malarangeng. Karena aku yang dulu bongkar itu kan sampai presiden sujud menyembah saya. Di Indonesia satu-satunya lawyer yang pernah disembah presiden itu saya. Nah, video itu viral di media sosial. Tadi Anda lihat kan, Kamarudin sampai bilang kalau waktu itu ia yang menangani kasus korupsi yang melibatkan kader Demokrat saat itu. Tapi itu menurut saya biasa saja. Tapi waktu dia bilang bahkan presiden sampai sujud ke dia, nah itu baru berita. Dalam video tadi, mulanya Kamarudin mengatakan berhasil membongkar sejumlah kasus korupsi. Seperti kasus korupsi Hambalang sampai korupsi EKTP katanya. Ya luar biasa kalau memang benar begitu. Tapi setahu kita kan itu kerjaan KPK. Bahkan Kamarudin juga mengaku telah memenjarakan sejumlah politisi Demokrat seperti Angelina Sondak hingga Andi Malarangeng. Lanjut Kamarudin bilang begini, waktu saya bongkar Wisma Atlet Hambalang sama EKTP, kan aku yang menjalani itu. Di situ berapa menteri itu yang saya penjarakan ya? Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Jero Acik, Andi Malarangeng. Kan aku yang dulu bongkar itu. Begitu kata Kamarudin. Dan memang benar. Kasus-kasus yang dibilang Kamarudin itu memang benar terjadi di zaman pemerintahan SBY. Nah, lantas disambung oleh Kamarudin dengan menyebut presiden yang menjabat kala itu, ya siapa lagi kalau bukan SBY, bahkan sampai bersujud atau menyembah ke Kamarudin. Begitu jelasnya isi video itu. Dia bilang sampai gini, sampai presiden sujud-sujud menyembah saya. Di Indonesia satu-satunya lawyer pernah disembah presiden, itu saya. Itu kata dia. Aduh, ini apa lagi sih? Apa nggak bisa ya? Biasa-biasa aja tuh nggak bisa ya? Taruhlah beneran menyembah. Itu berarti Pak SBY harus syahadat lagi nggak? Tapi saya sih ragu ya. Saya ragu banget sama pernyataan Kamarudin ini. Lebay sih menurut saya. Sorry bang, kan berpendapat ya kan? Soal dia mendampingi keluarga Brigadir Joshua, ya itulah lain cerita. Saya sempat kagum juga dengan kegigihannya. Tapi kalau sampai lebay apalagi nggak ada bukti, ya gimana dong? Dan bukan saya aja nih yang meragukan soal SBY menyembah Kamarudin ini. Saya yakin banyak juga yang nggak percaya. Lagian apa ya kira-kira alasan SBY bersujud? Bukankah waktu itu Kamarudin ini jadi lawyernya para tersangka? Kalau misalnya hakim atau jaksa ya bisa jadi ya, meski tetap meragukan kalau SBY itu pakai sujud segala gitu loh. Atau jangan-jangan ini sebuah kesalahpahaman. Bisa saja waktu Kamarudin ini menghadap SBY, kebetulan SBY misalnya lagi sembahyang atau lagi senam yoga, posisi sujud misalnya. Ya, tadi saya ada yang komentar loh. Lawyer masa bohong bang? Aduh, ya belum tentu juga. Karena Jenderal Bintang 2 juga bisa bohong. Tetap ya. Nah, soal nggak percaya ini,
partai punya SBY yaitu Partai Demokrat membantah pernyataan Kamarudin Simanjuntak. Yang komen sih Ketua Bapilu, siapa itu? Andi Arief, kekeh bilang kalau SBY nggak pernah sujud ke Kamarudin. Andi Arief yang ngomong ya. Dan sepertinya Andi Arief ini kepancing emosinya. Pakai bilang kalau Kamarudin itu nggak bisa mengontrol diri sampai menyebar hoax soal Presiden SBY nyembah pengacara katanya. Nah lebih parah, Andi Arief bilang Kamarudin ini kesurupan panggung, tak bisa mengontrol diri, lalu mengeluarkan hoax. Itu dong emosi ya. Ya, bisa jadi kali ini Andi Arief ada benernya ya kali ini ya, karena agak lebay kalau sampai harus sujud segala. Meski SBY memang dikenal juga lebay. Aduh, ya dan hari ini Badan Hukum dan Pengamanan Partai atau DPP Partai Demokrat yang mengancam bakal melayangkan somasi terhadap pengacara Kamarudin Simanjuntak. Itu adalah buntut dari pernyataan ke SBY tadi. Demokrat kesel banget karena lewat sebuah video yang beredar di media sosial tadi itu, Kamarudin menyebut SBY pernah sujud ke dirinya saat masih menjabat sebagai presiden. Ya, yang saat ini menjadi pengacara keluarga Brigadir J mengaku banyak membongkar kasus korupsi di zaman SBY. Ya, gitu dong Demokrat, emosi lagi. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya Mas Joprey. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Nah, lanjutan cerita soal Demokrat kesel sama pengacara Kamarudin adalah ketika Deputi Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani namanya, agak susah, Kamhar Lakumani, mengatakan pihaknya bakal melayangkan somasi kepada Kamarudin. Dia menilai pernyataan Kamarudin terlalu narsis, ya, setelah terlalu disorot dalam kasus Brigadir J. Nah, Kamhar ini bilang kalau pernyataan Kamarudin itu juga sama sekali tidak masuk akal. Menurutnya, Kamarudin ini cuma mengklaim secara sepihak. Pihaknya bilang tak pernah mengenal Kamarudin. Nah, loh. Bahkan Demokrat bilang, kalau peristiwa seperti ini menandakan Kamarudin itu terpapar penyakit klaimtomania. Baru nih, klaimtomania. Apalagi menyampaikan bahwa Pak SBY sampai sujud-sujud memohon. Musim Pilpres tiba, aneka penyakit baru bermunculan. Ya, lebih lanjut nih, Mas Kamhar ini, Kamarudin kini tengah mabuk popularitas kata si Kamhar. Dia menyebut pernyataan itu telah mengandung unsur fitnah yang langsung bisa ditindak aparat penegak hukum. Wah, ini makin serem nih. Dia juga minta organisasi profesi advokat bisa mengambil sikap terkait pernyataan Kamarudin. Karena menurut Kamhar, pernyataan tersebut telah mempermalukan organisasi profesi advokat. Ya, terus terang ya. Tadinya kami itu cukup simpati nih dengan prestasi Kamarudin. Tapi jadi ikutan malu juga sih. Ya lebih jauh memang seolah Kamarudin ini sedang memainkan momentum atau hanya untuk menjaga sorotan kamera tetap pada dirinya. Atau biasa publik menyebut sebagai orang yang mabuk popularitas. Ya hampir semua mungkin sepakat ya kalau Kamarudin Simanjuntak ini menjadi pengacara Brigadir J yang gigih memperjuangkan keadilan bagi almarhum dan keluarga. Konon meski nggak dibayar, Kamarudin Simanjuntak ini sebagai pengacara disebut berani mengungkap rentetan kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh Ferdy Sambo itu. Nah, tapi seiring popularitasnya yang nanjak, ternyata Kamarudin menyimpan banyak cerita. Beberapa nama besar sekarang jadi ikutan ribet ya. Karena beberapa pernyataan Kamarudin ini, ada Iwan Fals, Erick Thohir, sampai aktivis 98, dan juga Denny Siregar. Ngapain itu orang ikut-ikutan? Udah sih main film aja. Nah, netizen di Twitter bahkan banyak yang memuji kebaikan dan keberhasilan si Kamarudin Simanjuntak dalam mengungkap kasus Brigadir J. Hingga membuat namanya trending di media sosial saat itu. Selain juga banyak netizen yang menyayangkan beberapa pernyataannya yang cukup liar. Nah, sebelum jadi pengacara keluarga Brigadir J, almarhum, Kamarudin Simanjuntak ini pernah menangani kasus besar. Tadi udah disebut ya, ada kasus EKTP, kasus Hambalang, Wisma Atlet, dan kasus penistaan agama MKC, dan banyak lagi. Bahkan sebelum jadi pengacara, ternyata Kamarudin ini adalah perantauan. Sejak SMA dia tuh merantau ke Jakarta. Awalnya Kamarudin hidup menumpang di rumah kerabat.
tapi akhirnya memilih untuk tinggal di kolong jembatan di kawasan Jakarta Timur. Ini kisah nyata loh. Alasan dirinya memilih tinggal di kolong jembatan adalah karena tidak ingin menyusahkan kerabatnya. Ya kan? 1-2 minggu tinggal di rumah kerabat. Habis itu di kolong jembatan saya, karena tidak mau menyusahkan orang toh. Nah, itu kata Kamarudin beberapa waktu lalu. Bahkan buat bertahan hidup, Kamarudin melakukan pekerjaan serabutan, melamar di berbagai perusahaan hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai customer service tahun 93 di sebuah restoran. Tahun 93 dia sudah kerja. Itu saya SMA belum lulus kayaknya. Bahkan pernah menjadi sales katanya. Dari situ muncul minatnya untuk menjadi pengacara. Saya sih nggak tahu ya hubungan antara jadi sales kemudian jadi pengacara, saya nggak tahu. Dan akhirnya Kamarudin Simanjuntak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, kalau nggak salah di UKI ya, di Fakultas Hukum, dan lulus atau kelar pada tahun 2000. Nah, ini kakak kelas sih kayaknya ya. Dan banyak juga yang belum tahu kalau pria Batak ini juga pernah mendirikan Partai Demokrasi Republik Indonesia Sejahtera. Lengkap kan? Partai Demokrasi Republik Indonesia Sejahtera. 2 tahun lalu, dan dia didapuk jadi ketua umumnya. Oh, ketua umum partai itu. Oke deh, Le. Semoga berhasil dan nggak makin banyak musuh ya. Demikian Oposisi 69 FM, tetap bersuara kritis dan bangga sebagai Indonesia. Salam beletak. Tarik, Le. Silakan Pak Jokowi. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka. Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara